Baik, pertama permintaan maaf, kedua ucapan terima kasih, ketiga janji untuk kalian warga Gaza. Minta maaf anak kami. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila, luar binasa. Akhirnya Gaza Hussein minta maaf. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gaza Hussein ini minta maaf? Apakah karena dia sudah sadar bahwa donasi-donasi yang dari Konoha itu tidak nyampe ke Palestina? Sebagian ya, maksudnya sebagian besar ya, bukan sebagian kecil ya. Yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan saya guys, yaitu orang Palestina itu sendiri yang viral baru-baru ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu tidak pernah curiga dari dulu? Ini kan sudah bertahun-tahun ya. Kenapa kita nggak pernah curiga dari dulu bahwa donasi kita itu mungkin saja nggak nyampe ke Gaza? Artinya gini, saya tidak melarang untuk berdonasi ya. Disclaimer ya, jangan salah kaprah dulu ya. Boleh-boleh aja berdonasi, nggak jadi masalah ya. Saya nggak larang berdonasi kok. Tapi donasi kita itu harus nyampe. Jangan sampai donasi kita itu sia-sia. Kalau kita niatnya cuma berdonasi, itu sama seperti kita niatnya cuma kerja gitu ya. Masalahnya apakah pekerjaan kita itu bermanfaat atau tidak? Ya bisa aja kerjaan kita mencuri kan. Itu kan nggak bermanfaat ya. Bisa aja kerjaan kita itu asal-asalan misalnya ya mengganggu orang lain gitu. Kan itu nggak bermanfaat kan. Harusnya pekerjaan kita itu bermanfaat. Sama seperti donasi. Donasi juga seperti itu ya. Tidak cukup hanya niat untuk berdonasi aja. Enggak. Tapi harus nyampe. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa warga Konoha itu sangat suka berdonasi? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Apakah ini dipengaruhi ya dalam ayat tertentu di Konoha itu atau agama di Konoha itu yang mengatakan kita harus peduli dengan fakir miskin? Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu, ternyata kejadian yang ada di Israel ini ya. Jadi tidak pergi ke Israel itu sebenarnya ini kan ada perdebatan yang sangat sengit. Apa itu? Apakah pasukan Israel itu bisa menangkap aktivis Flotilla di perairan internasional atau tidak? Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan nggak bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah bisa atau tidak? Ini ranah abu-abu gitu ya. Dari sudut pandang pendukung Gaza, mereka akan mengatakan, oh bisa kok ya melewati perairan internasional. Kemudian pendukung daripada Israel mengatakan, oh ini nggak bisa, ini daerah kekuasaan daripada Israel gitu ya. Kemudian bagaimana dengan hukum internasional ya? Bagaimana dengan undang-undang di PBB? Ini yang jarang dibahas guys ya, undang-undang PBB. Kemudian selain itu, kenapa warga Konoha itu kalau sudah bahas masalah Gaza Hussein, biasanya mereka akan mengatakan, ngapain lu ngurusin Gaza Hussein? Ya ngapain lu ngurusin donasi? Lu kan nggak berdonasi. Guys, berkali-kali saya mengatakan, saya tuh sering donasi secara diam-diam terhadap Palestina. Nggak hanya Palestina sih sebenarnya, ya negara lain juga saya sering berdonasi. Tapi saya nggak pernah mengumbar-umbar. Tapi gini guys, saya mewakili keresahan masyarakat gitu ya. Saya mewakili apa yang ada dalam hati masyarakat. Supaya apa? Supaya donasi kita itu nyampe gitu. Jangan sampai dimakan oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian, kenapa di zaman dulu, kalau kita berdonasi itu melalui pemerintah, kenapa sekarang bukan dari pemerintah lagi? Apakah ada udang di balik batu gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah karena Gaza Hussein marah-marah gitu kalau pemerintah berdonasi ke Palestina, kalau kita menyalurkan donasi melalui pemerintah, apakah Gaza Hussein akan marah-marah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Berdasarkan undang-undang hukum internasional yang dikeluarkan oleh PBB, kalau ada aktivis sumu Flotilla seperti Gaza Hussein dan kawan-kawan pergi ke perairan internasional mendekati perairan Israel ataupun perairan Gaza,
Maka dalam hukum undang-undang internasional, ya ini yang dikeluarkan oleh PBB ya, nanti boleh dibuka datanya ya. Ternyata undang-undangnya itu, kalau suatu negara tersebut misalnya ya dalam masalah gitu, seperti Gaza ini kan dalam masalah ya, yang menguasai Gaza ini sekarang Israel ya. Jadi dalam undang-undang PBB dikatakan kalau anggota Sumuk Flotida ini atau aktivis Sumuk Flotida ini membahayakan, pasukan Israel berhak mencegat. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan dipukulin ya sampai babak belur dan sebagainya. Tapi gini guys, mohon maaf bagian itu, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Masalahnya kan aktivis Sumuk Flotida Spanyol itu tidak hanya dipukuli, bahkan mereka sampai babak belur gitu ya. Bahkan duganya sampai di penjara gitu. Ya orang Spanyol coy. Kenapa? Karena orang Spanyol berpikir ya kalian tuh pergi ke sana itu kan ilegal gitu. Permasalahan kan ilegal. Ada jalur yang resmi, kenapa harus dari jalur yang tidak resmi? Itu kan permasalahannya. Sementara ya anggota Sumuk Flotida yang dari Konoha itu kan dianggap pahlawan gitu. Kenapa dianggap pahlawan? Apa alasannya? Ya inilah namanya keberpihakan atau bias dalam beragama. Orang Spanyol itu nggak bias dalam beragama. Karena apa? Karena polisi Spanyol itu ya rata-rata Kristen gitu. Ini juga bias dalam beragama. Polisi di Konoha itu ya rata-rata Muslim. Ya mereka juga pasti punya bias dong ya. Sehingga apa? Sehingga dianggap pahlawan gitu ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya kan melanggar hukum sebenarnya, hukum internasional ya. Kalau dari sudut pandang PBB ya, disclaimer on ya. Artinya gini ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Ada syarat tertentu gitu ya. Apa syarat tertentu? Kecuali PBB ya ngasih rekomendasi gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang sangat urgent misalnya. Boleh ya melalui perairan internasional dan tidak boleh dicegat oleh pasukan Israel. Tapi karena Gaza ini dikuasai oleh Israel, ya maka ini tanggung jawab daripada Israel. Disclaimer on ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan ya, jadi banyak tuh ya simpang siur ya berita di media sosial. Ada yang mengatakan ngapain lu ngurusin donasi ya, ngapain lu ngomongin donasi ya. Banyak tuh yang marah-marah ya. Di video saya sebelumnya tuh banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi gini guys, yang saya kritik itu bukan masalah pribadi daripada Gaza Hussein. Mohon maaf saya tidak bisa ngomong Z ya. Makanya saya sering mengucapkan gajah ya. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang tervideonya. Ya, jadi gini guys, saya tidak mengkritisi masalah pribadi Gaza Hussein. Yang saya kritisi itu adalah masalah publik. Cuman warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana masalah publik, masalah pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa kalau saya mengkritik Gaza Hussein ini, ya, mengkritik donasi itu dianggap masalah pribadi gitu. Kan ini namanya kebodohan gitu. Tapi ya mohon maaf bagian tervideonya. Nggak semua orang bisa berpikir rasional gitu. Nggak semua orang berpikir logis gitu. Pada saat seseorang itu mabuk agama, menganggap bahwa Gaza Hussein ini seorang nabi misalnya, seorang Tuhan misalnya, ya kalau kita kritik sedikit saja maka mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Nggak bisa gitu guys. Setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Apakah Gaza Hussein itu Tuhan? Enggak. Dia manusia biasa kok. Saya nggak ada urusan kalau dia punya istri 10 kayak 20 kayak nggak jadi masalah. Itu bukan urusan saya, itu urusan pribadi. Kalau dia pacaran kayak ya selingkuh kayak itu bukan urusan saya ya. Itu urusan pribadi. Yang saya urusin ini adalah masalah publik. Sama halnya seperti Ferry Irwandi. Ferry Irwandi kemarin waktu terjadi bencana di Sumatera Utara itu kan dia kan ngasih notanya gitu ya. Yang kita beli ini gitu tuh. Jadi kita bisa tahu gitu oh donasinya masuknya segini nih ya, gitu. Harusnya seperti itu. Bahkan sekelas Ferry Irwandi sekalipun yang tidak bawa-bawa agama, yang kelihatannya tidak mabuk agama, itu tidak peduli dengan agama gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan tidak beragama ya. Ya, kita melihat bahwa dia sangat jujur sekali gitu ya. Makanya dia masuk nominasi cawapres di Konoha. Banyak yang belum tahu ya bahwa Ferry Irwandi itu masuk nominasi cawapres guys. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena
reputasi. Kenapa Gaza Hussein nggak masuk nominasi Wapres? Kenapa? Karena dia kurang jujur gitu ya. Jadi harusnya jujur dong ya. Ya harusnya ngasih perinciannya gitu. Wah, donasi kita segini gitu ya. Kenapa? Karena ini duit publik coy, duit masyarakat. Kecuali ini duit pribadi daripada Gaza Hussein, oke lah, nggak jadi masalah ya. Itu kan duit pribadinya nggak usah kita urusin gitu ya. Misalnya nih ya, Pak Prabowo ngasih dari duit pribadi ke Palestina, nggak jadi masalah, itu nggak urusan. Tapi kalau dari APBN kan kita kan harus tahu ya, beli apa nih ya, beli sapi, beli kerbau gitu ya, atau beli donasi apa nih gitu ya. Ya, jangan-jangan donasinya nggak disampaikan gitu. Jadi harus seperti itu guys ya. Jadi kita harus berpikirnya itu rasional. Jangan sedikit ngamuk gitu ya. Kalau saya kritik Gaza Hussein itu ngamuk ya. Sementara kalian maki-maki Bu Monik biasa aja, nggak ada tuh yang ngamuk gitu ya. Sementara kalian ngata-ngatain Bu Monik itu bajir, kita nggak jadi masalah gitu ya. Nonis nggak jadi masalah gitu ya. Ya pengamat nonis itu dimaki-maki ya, kemudian dihina, nggak jadi masalah. Tapi kalau umat muslim dikritik langsung ngamuk gitu. Jangan seperti itu namanya pemikiran yang sangat bodoh sekali. Sampai kapan kita seperti ini ya? Kalau seperti ini terus ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya negara kita pecah gitu ya. Nonis bisa aja minta keluar dari Konoha kan ya, memisahkan diri, sama seperti Papua misalnya. Bukan saya nyuruh, tapi kalau seperti ini terus kan gimana coba? Ya kan? Kapan kita cerdasnya coba? Kapan kita pintarnya gitu? Kita tuh masyarakat yang anti kritik. Kenapa saya menggunakan kupluk seperti ini? Kenapa saya sering menggunakan kalimat Konoha? Karena masyarakat itu masyarakat yang anti kritik. Itu menurut data, guys. Ya, saya tidak ngarang-ngarang gitu. Masyarakat itu salah satu masyarakat yang paling anti kritik di dunia. Beda dengan Amerika. Amerika itu asal lu jangan main fisik, lu menghina kayak yang nggak jadi masalah. Nggak ada tuh ya orang Kristen di Amerika, itu seiman dengan gue, lu jangan macam-macam ya. Itu nggak urusan lu, itu bukan pekerjaan lu. Nggak ada seperti itu ya. Ya kalau mau kritik aja, kritik secara tajam gitu. Jadi masyarakat yang anti kritik itu adalah masyarakat yang tidak dewasa gitu. Saya juga sering dikritik kok, nggak jadi masalah, asal jangan dihina gitu ya. Asal jangan diancam pembunuhan gitu. Saya tuh sering diancam pembunuhan gitu. Boleh dikritik ya, saya juga mempersilahkan dikritik kok, tapi kritiknya pakai data gitu. Saya ngomong data gitu. Saya mengkritik Gaza Hussein itu by data, bukan asal mangap gitu. Datanya dari mana? Dasarnya dari mana? Dasarnya, menurut PBB, donatur terbesar di Palestina itu adalah Amerika, nomor 1 guys. Diikuti dengan UAE, ya, kemudian UK, ya, Jerman dan sebagainya. Itu guys. Kita nggak masuk 5 besar, kan nggak masuk. Kalau donasi kita masuk ke Palestina itu, kita sudah masuk 5 besar. Itu dasarnya. Berarti donasi kita selama ini kan nggak nyampe ke Palestina, iya kan? Iya kan? Harusnya kan bisa dihitung sama PBB, karena PBB lah yang bertanggung jawab atas pengungsi-pengungsi Palestina. Mereka lah yang mengurusi gitu ya. Sama seperti orang Rohingya. Yang ngasih makan orang Rohingya itu bukan warga Konoha, Amerika. Ya ini jarang dibongkar guys ya. Yang ngasih makan orang Rohingya itu Amerika, bukan data. Makanya kita harus baca data, harus membaca. Kita itu masyarakat yang paling malas membaca, malas banget. Udah malas membaca, malas mikir ya. Anti kritik lagi, lengkap sudah. Pokoknya ya. Kita susah jadi negara maju. Gara-gara ini kita susah jadi negara maju. Ya, sedikit-sedikit kita maki-maki pemerintah, padahal kita juga nggak jujur gitu ya. Sedikit-sedikit kita ngata-ngatain pemerintah korupsi, padahal kita juga korupsi. Ya, sedikit-sedikit kita hukum metong koruptor, padahal kalau kita dikasih duitnya kita diam aja gitu. Sama aja kita, apa bedanya kita dengan pemerintah? Kapan majunya coba kita? Kalau sedikit-sedikit anti kritik ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya juga sering kritik agama Kristen kok. Ya. Di video-video saya sebelumnya, saya sering mengkritik agama Kristen, agama Buddha juga saya kritik, agama Hindu juga saya kritik gitu. Ya, bukan cuma agama tertentu. Jadi jangan berpikir bahwa saya berpihak pada agama tertentu di sini ya. Saya ngomong apa adanya. Ya, masyarakat kita itu jadi anti kritik karena apa? Karena bias. Ya, bias dalam beragama. Oke, kembali ke video Gaza Hussein barusan. Video Gaza Hussein barusan itu yang ada di awal video tadi itu ditujukan ya, dia minta maaf karena mereka tidak bisa nyampe ke Sumut Flotida
nyampe ke Gaza, ya. Gaza Hussein ini tidak bisa pulang kampung. Kayaknya Gaza Hussein ini sudah menetap di Palestina ya. Apakah dia punya 2 kewarganegaraan? Saya cuma bertanya ya. Ya bisa dikatakan dia pulang kampung dong ya. Harusnya kita sebagai warga Konoha itu melihat Gaza Hussein ini ya pulang kampung gitu ya. Kampungnya di Palestina ya, bukan di Konoha gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia masih menggunakan warga Indonesia atau tidak, tapi saya melihat Gaza Hussein ini seperti ya, menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, menganggap bahwa Palestina itu adalah negaranya gitu ya. Jadi dia datang ke Konoha gitu ya, mengumpul donasi dengan sedikit dugaannya ya, menurut keyakinan saya, sedikit agak menekan gitu ya untuk berdonasi. Saya nggak tahu apakah ini disengaja atau tidak gitu ya. Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Menurut kalian ya, apakah Gaza Hussein ini orang yang jujur atau tidak? Apakah orang yang bisa dipercaya atau tidak? Sebenarnya Gaza Hussein ini sebenarnya sudah pernah dikritik oleh Guru Gembul. Tapi sekarang Guru Gembul nggak pernah lagi kritik Gaza Hussein. Guru Gembul mengatakan Gaza Hussein ini adalah orang yang a priori. Kenapa? Karena dia tinggalnya di Palestina, yang kehidupannya di Palestina terus gitu ya. Ya pasti dia punya bias dong ya. A priori gitu. A priori itu artinya dia tidak bisa berpikir rasional gitu, berpikir masuk akal ya. Dia hanya membela yang seiman gitu ya. Ya, dia hanya melihat dari satu sudut pandang ya, jarang banget melihat sudut pandang yang lain. Bro, kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.